Terima kasih diundang ke sini. Saya pertama kali ke Purbalingga, saya belum pernah ke sini. Saya dengar tadi dari Pak Her bahwa ini sudah berlangsung 14 tahun persekutuan doanya, bertumbuh sampai hari ini gitu ya. Jadi dan saya juga baru tahu tadi bahwa yang menyuruh untuk atau memotivasi Pak Her ini untuk buka kembali itu kekasih kami Grace yang dipanggil Tuhan beberapa hari yang lalu. Dan saya percaya hari ini dia tersenyum Om lihat ibadah di hari ini. Dan itu dimulai tahun lalu katanya ya di tempat ini ya. Saya dengar kisahnya merinding saya, luar biasa. Oke, saya hampir tadi eh, hampir telat naik kereta karena tahu aja Jakarta ya. Saya udah berangkat 1,5 jam lebih cepat, padahal rumah saya ke Gambir itu, stasiun Gambir itu sangat dekat sebenarnya. Saya tinggal di daerah pusat. Di tengah jalan tiba-tiba macet dan tidak bergerak. Jadi saya harus, untung saya sama teman saya, jadi saya bilang sama dia, berhenti aja di pinggir jalan, saya langsung pesen Gojek. Saya naik motor dan langsung cepat nyampe. Kalau naik itulah solusi di Jakarta, harus ada motor memangnya. By the way, motor di Jakarta ada 18 juta, Bapak Ibu udah pernah tahu data itu? 18 juta motor di Jabodetabek. Dan motor-motor di Jabodetabek itu selalu belok dulu baru lihat. Kalau di sini kan lihat dulu baru belok ya. Kalau di sana belok dulu baru lihat. Bahkan banyak yang belok dan nggak pernah lihat. Kayak itu bagi saya misi bunuh diri. Tapi itulah orang Jakarta. Setiap hari ada 5 sampai 10 orang meninggal gara-gara tabrakan motor. Tiap hari loh di Jabodetabek. Jabodetabek tuh ada kira-kira 30 juta orang. Jadi kalau nggak penting-penting jangan ke sana. Di sini enak udah. Sepi enak gitu ya. Makan mendoan ya enak kan. Di sana penuh polusi. Oke, mau belajar firman Tuhan ya. Saya beberapa tahun terakhir ini Tuhan makin sering bukakan kepada saya bahwa mata rohani dan telinga rohani itu kalau kita tidak minta untuk dibuka sama Tuhan dan kita tidak melatih untuk dibuka. Saya menemukan selama 26 tahun saya pelayanan, orang Kristen itu banyak yang hidupnya di dalam kekhawatiran, ketakutan, dan selalu kayak begitu. Dan akhirnya jarang ada yang mau belajar, saya percaya di sini nggak gitu ya. Jarang ada yang mau belajar, cuman terserah sama yang dibagikan firman aja di itu. Akhirnya banyak yang tersesat, banyak yang kehilangan pegangan, karena nggak bertumbuh akhirnya. Cuman mengandalkan orang yang berdiri di atas mimbar. Sekarang kita udah lihat sendiri bahwa orang yang diberikan platform, ya, diberikan mimbar di sosial media, ngomongnya udah mulai ngawur-ngawur dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu tanya progresif Kristen dan lain sebagainya itu udah lama. Itu baru sekarang aja terkuak karena ada istilah-istilah baru seperti itu. Saya mau beritahu, ini juga merupakan sebuah progresif. Misalnya ada orang ngomong begini, Bapak Ibu kalau ikut Tuhan pasti diberkati. Udah gitu ditinggal, nggak dijelasin arti berkatnya apa. Kita pulang ke rumah, kemudian kita bilang begini, kalau ikut Tuhan pasti semuanya enak. Ngawur itu, ngawur. Nggak begitu, ikut Tuhan nggak selalu enak. Maksudnya di dalam kondisi dunia, orang dua-duanya kena badai kok. Rumah-rumahnya dua-duanya yang didirikan di atas batu kena badai, yang didirikan di atas pasir kena badai. Selama kita hidup di dalam dunia yang sangat gelap ini, pasti banyak hal-hal yang tidak pasti. Bahkan hampir semua hal di dalam dunia ini nggak ada pastiannya. Tetapi karena kita menyembah Tuhan yang penuh kepastian, hidup kita penuh dengan damai. Damai sama tenang itu beda. Tenang itu adalah sesuatu yang letaknya di emosi, bisa terusik, bisa hilang kapan saja. Yang namanya damai itu salah satu bagian dari buah roh, nggak bisa dicuri sama iblis. Salah satunya lagi apalagi namanya? Sukacita. Sukacita nggak bisa dicuri sama iblis. Temannya sukacita namanya kesenangan yang ada di emosi. Waktu saya sakit kena kanker, ya di rumah sakit di lantai 8, kesenangan sama ketenangan ada nggak? Nggak ada. Tapi yang namanya damai sejahtera sama sukacita selalu ada. Secara manusia nggak ada. Jadi makanya hal-hal seperti begitu harus hati-hati. Arti berkat yang sebenarnya adalah ketika kita melewati masalah kita yang diubahkan Tuhan, itu diberkati kita namanya. Dan malam hari ini saya mau bagikan kepada Bapak Ibu supaya kita makin mengerti ya bahwa mata rohani itu kalau nggak dibukain sama Tuhan, kita akhirnya melihat hal-hal yang selalu penuh dengan kegelapan dan akhirnya kita hidup bukan lagi udah level yang paling bawah sih takut ya, udah naik lagi ketakutan akhirnya hidupnya. Khawatir, terus gampang stres gitu ya, terus akhirnya gampang kecewa sama orang.
timbul akar-akar kepahitan di dalam sini, timbul akar kekecewaan, bukan sama manusia aja loh, sama Tuhan juga, sama kondisi hidup gitu ya. Hidupnya nggak tersenyum, hidupnya nggak tersenyum. Bahkan Alkitab katakan apa? Orang-orang yang hidup di dalam Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air kan. Buahnya akan berbuah pada musimnya, daunnya tidak akan layu. Daun itu berbicara tentang semangat hidup dan kemuliaan Tuhan loh. Daun itu adalah kemuliaan dalam tanda kutip, kemuliaan daripada atau keindahan daripada sebuah pohon. Pohon kalau nggak ada daunnya kan jelek. Betul ya? Karena itu kan mahkota daripada pohon, sama aja kayak manusia nggak ada rambutnya. Kan wele. Kenapa kok ketawa? Jadi istri saya suka bilang gini, kamu minta maaf tuh sama jemaat. Kenapa? Kamu kalau berdiri di atas mimbar suka silau tuh jemaat. Pakai bedak kenapa sih katanya? Mantul. Anggap aja urapan Tuhan ya. Saya dulu ya, sekarang udah enggak. Kan hari Senin itu kan biasanya hari liburnya hamba Tuhan. Saya Senin pengen dipijit gitu, karena penat gitu. Enggak pusing enggak, cuman kayak penat gitu loh. Jadi saya salahnya masuk ke salon, terus ngomongnya keras-keras lagi, Mbak kerembat dong. Mbaknya gini, apanya Pak mau dikerembat? Saya maksudnya bukan kerembatnya, mau dipijitnya gitu loh. Cuman kan salah ngomong gitu, kerembat kan berarti pakai krem. Jadi saya duduk akhirnya di situ, terus kan di salon tuh kan ada kaca gitu kan kalau duduk kan. Jadi orang-orang di sebelah saya tiba-tiba ibu-ibu begini, angkatin telepon. Ya ampun, saya pikirnya adalah pasti jemaat nih. Ini orang agak-agak aneh, rambutnya nggak ada kok dikerembat gitu ya. Terus saya cuma bilang pesan satu sama mbaknya, Mbak jangan pakai kapster yang warna yang bulat itu loh. Tahu ya ibu-ibu ya. Itu kan panas banget, meleleh ntar kepala saya kayak pentolan korek nanti. Jangan pakai gituan. Ya enggak lagi Pak, ngapain pakai gituan. Udah gitu udah dipijit. Selama dipijit kan saya ketiduran. Tiba-tiba pas sudah selesai dibilaskan kepalanya, perih loh. Mbak kenapa perih ya Pak? Mbak ya, tau gak dibilang apa? Pak itu gunanya ada rambut Pak. Kepala Bapak kena kuku saya semua. Kalau ada rambut tuh ada penahannya. Udah apa, jangan kayak gini-gini lagi apa gitu. Iya ya Mbak ya salah ya. Saya pulang dimarahin sama istri, ngapain sih kamu kerembat-kerembat? Ya gimana lah itulah nastapa gak ada rambut. Dulu gondrong loh dulu. Rambutnya tiba-tiba habis dipanggil pulang duluan. Almarhum rambutnya. Udah ketemu adik saya ya, Jesse ya, katanya Pak Om Hera udah sering kesini ya, udah berapa kali katanya kesini ya. Masih suka aja ada orang yang gak bisa bedain tersama, padahal dia ada rambutnya saya gak ada, itu aja bedanya kan, gampang, mudah kok. Oke, firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, itu berkisah tentang kerajaan, rajanya, sama warga yang ada di dalamnya, kita semuanya. Oke. Waktu kerajaan dibentuk pada awal, kita nggak tahu awalnya kayak gimana, pasti udah, kalau menurut saya nggak ada awalnya, nggak ada akhirnya, karena selalu ada kekekalan di dalamnya, kita nggak bisa terpikir pakai otak kita gitu ya. Kerajaan sorga itu waktu pertama kali membentuk atau mengkreasi manusia nggak pernah dikasih sorga sama Tuhan di awalnya. Manusia diberikan bumi. Bumi adalah proyek ekspansi daripada kerajaan sorga. Coba lihat ya, Kejadian pasal yang pertama ayat 26. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Firman Tuhan kasih tahu begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Perhatikan di situ ada kata supaya. Berarti kita diciptakan segambar dan serupa, kita harus paham identitas kita di dalam Tuhan itu seperti apa gitu loh. Supaya kita bisa menguasai bumi, maksudnya itu. Menguasai bumi berarti mengelola hidup, itu maksudnya. Jadi manusia diberikan bumi untuk dikelola. Perhatikan tidak pernah ada kalimat manusia harus menguasai manusia yang lain, gak ada. Menguasai bumi, menguasai hidup. Oke? Nah, waktu manusia diberikan bumi, ini adalah proyek ekspansi daripada kerajaan sorga. Tularkan budaya kerajaan sorga di dalam bumi. Itu amanat agungnya Tuhan di ayat ini. Jadikan bumi ini betul-betul jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu bahkan doa Bapa kami. Jadi itu prinsip kerajaan. Itu sebabnya pada awalnya manusia nggak ada gereja. Yang dikasih tahu diberikan sama Tuhan itu adalah sebuah relationship, sebuah hubungan relasional yang sangat indah. Bahkan
kalau kita mau tarik lebih dalam lagi, Kejadian 2 ayat 5, nggak ada yang namanya organisasi gereja. Yang dikasih adalah marketplace, tempat untuk manusia bekerja. Belum ada semak, belum ada tumbuhan, belum ada hujan, belum ada orang yang mengelolanya. Dahsyat kan? Karena memang pengelolaan semuanya. Nah, dengan berjalannya waktu, sama juga seperti waktu Indonesia dijajah sama Belanda. Waktu Indonesia dijajah sama Belanda, Belanda mengirimkan sosok pribadi yang ada di Indonesia namanya gubernur untuk memastikan bahwa budaya Belanda itu tetap berlangsung di Indonesia. Gubernurnya tugasnya itu. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan juga menghembuskan rohnya kepada manusia, ruah bahasa aslinya, dan itu roh Tuhan itu memastikan untuk memberikan amanat, memberikan nasihat, memberikan wejangan kepada manusia untuk selalu melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai sama kerajaan sorga. Itu tugasnya roh Tuhan yang ada di dalam manusia. Waktu Indonesia deklarasi independen, gubernur Belanda kemana? Pulang ke negaranya. Waktu manusia deklarasi independen daripada kerajaan sorga, kemana roh Tuhannya? Dipisahkan dari manusia. Nggak ada di dalam dia. Makanya di perjanjian lama kalau kita baca roh Tuhan berada di atas manusia, bukan di dalam. Siapa yang masih makan roti? Ada? Nggak ada ya di sini. Ada? Nggak ada. Ada tuh beberapa ya. Itu bukan budaya Indonesia, itu budaya Belanda. Itu peninggalan Belanda. Saya juga masih. Kalau orang Indonesia kan enggak, makan paginya apa biasanya? Pecel, nasi uduk, nasi kuning, ya kadang-kadang ada bihun lah, apalah gitu-gitu. Nggak ada, roti itu dari Belanda. Sampai peninggalan-peninggalan itu sampai sehari ini masih ada bekas-bekasnya, ada kota-kota tua misalnya. Mungkin keluarga kita ada yang masih bicara Belanda gitu ya. Mama saya ini lahir di Batu Malang. Tapi dia adalah orang asli orang India, aneh kan? Jadi opa oma saya ini datang dari India tahun 1920. Uniknya mereka udah Kristen. Mereka kerja di pabrik rokok sebagai akuntan, ekspatriat. Mereka nggak sejahtera kerja di situ. Akhirnya mereka mengeluarkan diri, mereka membentuk gereja namanya sekarang GPDI Elohim di Batu Malang. Itu peninggalan opa oma saya. Sekarang yang gembala sidang di sana adalah sepupu saya, udah generasi berikutnya. Jadi mama saya ini orang India asli, lahir di Batu Malang, ngomongnya Jawa. Pindah ke Jakarta tahun 60-an. Papa saya asli orang Manado, dari Tomohon. Jadi opa saya dari papa saya ini tentara Kenil bahkan, di Tomohon sana. Papa saya juga pindah ke Jakarta tahun 60-an, merantau. Dua-duanya ketemu dinamakan GPDI Ketapang di Jakarta, gereja zaman dulu. Nyanyi di paduan suara. Yang satu kulitnya gelap, satu kulitnya putih. Manado sama India kan. Lihat-lihatan jatuh cinta menikah, jadilah saya kayak begini nih. Di rumah Manado, India, ada background Batu Malang, segala macam, ngomongnya apa? Belanda. Kan aneh. Ngomongnya Belanda di rumah. Sampai kita pas besar segala macam kedengeran ngomong Belanda tuh udah biasa gitu. Belanda di rumah ngomongnya. Karena apa? Penjajahan Belanda pada saat itu. Nah, waktu akhirnya ini semuanya terjadi, kita maju ke depan. Waktu akhirnya manusia dipisahkan dari Tuhan. Dan akhirnya Yesus hadir di muka bumi untuk merestorasi kerajaan sorga. Waktu dia hadir, yang deklarasi adalah malaikat. Kemudian ada masa hiatus di mana tidak terdengar persiapan hidupnya dia. Sampai kira-kira umur 30-an, Yohanes Pembaptis mendeklarasi tentang Yesus yang sebentar lagi akan mulai pelayanannya dia dengan kalimat apa? Coba lihat di Matius pasal yang ketiga. Matius pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua mengatakan begini. Matius pasal yang ketiga. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan apa? Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi maksud kata bertobat adalah berbalik dari prinsip kerajaan dunia yang selama ini kamu dibenamkan sama iblis. Berbaliklah masuk ke dalam prinsip kerajaan, dikatakan begitu. Terus dikatakan apa? Sebab kerajaan sorga sudah dekat. Maksudnya apa? Sosok pribadi yang akan merestorasi kerajaan sorga sebentar lagi akan hadir. Kemudian Yesus dibaptis, dia dicobai di padang gurun, kemudian di Matius 4 dia mulai pelayanannya dia, di Matius 4 ayat 17 dia kasih kata-kata kalimat yang sama persis dengan itu. Dia katakan begini di Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan apa? Bertobatlah
sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dia mulai semuanya dengan ini. Dengan prinsip ini. Jadi kalau kita nggak ngerti prinsip kerajaan, kita nggak akan hidup maksimal akhirnya. Kita karena nggak ngerti prinsipnya, konsepnya seperti apa. Di dalam Injil, itu ada dua angle atau sisi, sudut. Yang pertama, Yesus ajarkan tentang prinsip kerajaan di dalamnya. Itu untuk kita hidup sehari-hari. Kalau kita ngerti itu merdeka kita. Yang satu lagi dijelaskan sama Paulus adalah Injil kasih karunia. Dia lagi jelasin apa yang Yesus lakukan untuk keselamatan kita. By the way, nggak ada keselamatan di luar Yesus. Nggak ada. Dan kalau ada yang berani-berani bilang Alkitab nggak bisa dijadikan patokan, saya berdoa bagi orang itu. Karena Alkitab adalah patokan dari segala-galanya. Nggak ada sosok pribadi yang turun dari sorga, mati bagi umat manusia, bangkit di hari yang ketiga, dan mengalahkan kematian. Nggak ada. Nggak ada. Itu sebabnya hari ini orang Kristen nggak bisa mati. Loh tapi kan kita nanti meninggal Pak. Iya, meninggalkan dunia bukan mati. Karena di detik kita menutupkan mata, di detik yang sama kita bangkit di pangkuan Bapa di sorga. Luar biasa kan? Kematian nggak berkuasa lagi atas manusia. Karena kematian sudah dikembalikan ke dalam posisi awal, tidak berkuasa atas manusia. Kan dahsyat. Kematian sejak awal udah ada. Cuman kematian gak berkuasa, kematian gak bisa bunuh manusia. Tuhan bilang apa? Jangan kamu makan buah itu. Alias apa? Jangan hidup di luar daripada ketaatan akan firman Tuhan. Kalau kamu hidupnya gak taat, kamu akan mengaktifkan kematian. Itu maksudnya. You will surely die. Kamu pasti mati. Kamu yang akan mengaktifkan kematian. Karena kematian itu bisa ada kuasanya kalau dikasih dosa. Jadi jangan dikasih kuasa kematian. Kalau kamu nggak berdosa, kematian nggak bisa menguasai kamu. Kematian ada tapi nggak bisa membunuh kamu. Itu pada awalnya begitu. Waktu Yesus hadir, ingat ya, firman Tuhan mengatakan begini. Firman-Mu melebihi namamu. Jadi apa yang difirmankan, waktu dia menjelma jadi manusia, dia harus tunduk sama firman-Nya. Luar biasa. Dia nggak bisa sembarangan cuman mati-mati gitu, nggak bisa. Ada prosesinya. Nggak bisa, dia harus menebus sama seperti manusia, terjadi sama manusia. Semuanya konsisten. Apa yang dia lakukan? Dia datang kepada kematian. Satu-satunya sosok pribadi yang pernah berjalan di muka bumi yang tidak ada dosanya Yesus. Waktu dia berjalan berhadapan sama kematian. Kematian kan gak bisa bunuh dia. Kan dia gak ada dosanya. Kan dia harus konsisten sama firman-Nya sejak awal. Bapak Ibu tahu apa yang dia lakukan? Dia ambil semua dosa kita. Yang saat itu belum hadir, belum lahir. Dia ambil semua dosa manusia. Yang sudah hidup akan hidup, ditimpakan di atas dirinya. Dia datang menghadapi kematian, dia kasih kunci kepada kematian. Nih sekarang kamu bisa bunuh saya. Itu sebabnya Alkitab mengatakan apa? Ia menyerahkan nyawanya. Gak ada yang bisa bunuh dia. Orang Romawi bunuh dia, ngawur. Orang Yahudi bunuh dia, gak bisa. Dia menyerahkan nyawanya. Dia bilang sama kematian, sekarang semua dosa manusia sudah ditimpakan di atas saya. Sekarang kamu bisa tervalidasi, kamu bisa bunuh saya sekarang. Setelah hari ketiga, dikalahkan kematian. Kematian dibuat dalam posisi awal seperti dulu, gak berkuasa atas anak-anak Tuhan. Itu sebabnya di hari kita menutupkan mata, di detik yang sama, melek mata kita. Kalau ada yang nanya gini, di mana Pak? Ya saya belum tahu, saya belum ke sana. Jangan sok-sok tahu, nanti di sini Pak, di sini. Yang saya tahu pasti, ada di dalam hadirat Tuhan yang sangat aman, udah itu aja. Udah pasti ada di dalam hadirat Tuhan. Mau tempatnya ada yang bilang Hades lah, apalah ini Seol, apa segala macam. Betul, kita bisa belajar teologi. Yang saya tahu pasti, di detik kita menutupkan mata di sini, kita buka mata di sana. Itu sebabnya kematian ditantang sama murid-murid Yesus. Kan dahsyat. Murid-murid Yesus kabur loh waktu ditangkap semuanya. Pengecut semuanya. Yang satu menyangkal, satu menjual dia. Cuman satu-satunya cuman Yohanes yang berani berdiri di depan kayu salib. Semuanya lari. Terus orang-orang pasti kan bilang, tim mana kok nggak ada tim B-nya ya? Nggak ada contingency plan, nggak ada plan B, nggak ada tim cadangan. Lihat tuh,
Katanya suruh membagikan berita firman kemana-mana. Oh Yesus tenang aja. Belum ada power, belum ada kuasa kebangkitan soalnya. Udah ditabur, benih-benihnya sudah ditabur dalam hidup mereka. Hari ketiga kuasa kebangkitan. Dia mulai ketemu sama murid-muridnya. Dia kembalikan prinsip kerajaan sorga di dalam hati mereka. Apa yang terjadi? Bagi saya ya, tadi kan saya katakan ya, Belanda dulu ada gubernurnya di sini. Di dalam kerajaan sorga ada gubernurnya juga. Itu yang saya sebut Roh Kudus, rohnya Tuhan. Waktu rohnya meninggalkan manusia, waktu Yesus bangkit dari kematian, gubernurnya balik, dikembalikan ke dalam setiap kita. By the way, jangan dicari ya, Roh Kudus gubernur di Alkitab, jangan. Nggak ada. Itu cuma istilah saya supaya belajarnya ngerti aja. Jangan disebut lagi, itu progresif Pak, masa Roh Kudus disebut gubernur, ngawur aja. Tuh. Ini supaya kita ngerti posisinya seperti apa, tugasnya dia untuk mengingatkan kita. Setiap kali kita melakukan firman Tuhan, dia selalu ingatkan kepada kita. Ketika kita melenceng, dikasih tahu, nak, budaya kerajaan sorga, ingat nak, kamu tuh adalah warga utusan kerajaan sorga. Jadi waktu akhirnya kita terima dia sebagai juru selamat, yang luar biasa adalah kita menerima keselamatan, kita diadopsi jadi anak, dipindahkan dari kerajaan gelap, dikembalikan ke dalam kerajaan terang. Masalahnya paradigma banyak orang Kristen masih di dalam kerajaan gelap. Nggak paham bahwa dia diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai utusan kerajaan sorga. Dipertajam sama Paulus. You are the ambassador of Christ, kamu adalah duta besar kerajaan sorga. Duta besar Amerika yang ada di Indonesia. Yang bayar gajinya siapa? Negara Amerika toh, yang mengirim dia ke sini. Saya pernah punya saudara dikirim sebagai duta besarnya salah satu negara di Eropa Timur. Waktu saya tanya sama dia, bro, exit interviewnya gimana waktu mau berangkat ke sana? Saya ditanya mau bawa anak berapa, istri satu lah pasti ya. Mau dibawa berapa ke sana gitu, jumlah keluarganya gitu loh maksudnya. Kenapa? Karena negara mau menanggung semuanya. Karena dia utusan negara Indonesia. Kita juga utusan kerajaan sorga. Itu sebabnya Matius 6 ayat 31 mengatakan apa? Yesus loh yang ngomong, jangan khawatir dan berkata, apakah yang akan kamu makan, minum dan pakai. Karena semua kebutuhanmu ditanggung sama kerajaan sorga. Semua kebutuhanmu ditanggung sama kerajaan yang mengutusmu, itu maksudnya. Jadi kalau kita mengerti itu, akhirnya hidup kita sehari-hari merdeka toh. Merdeka akhirnya ketika mengerti prinsip ini. Itu sebabnya pada hari ini yang kita perlu pahami adalah begini. Waktu manusia pertama kali jatuh dalam dosa, yang terjadi adalah di Kejadian 3 ayat yang ke-7 mengatakan begini. Coba lihat. Kejadian 3 ayat yang ke-7, ini sesuatu yang mengerikan terjadi. Manusia sebelum dosa dilakukan, manusia berjalan di dalam mata rohani. Dipimpin sama roh Tuhan. Waktu manusia deklarasi independen keluar daripada jalurnya, yang terjadi ini, mata mereka terbuka loh, kan selama itu juga terbuka. Terbukanya jadi apa? Coba lihat ini. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Yang terjadi di sini adalah mata jasmani mereka terbuka. Mereka melihat kegelapan dunia, mereka melihat ketelanjangan yang tadinya bukan aib jadi aib. Selama kita hidup di dalam dunia, kita akan selalu melihat hal-hal seperti itu. Saya ada di lantai 8 waktu saya dirawat tahun 2019 di Singapore General Hospital. Yang saya lihat di depan mata saya setiap hari dan saya mendengar dengan telinga jasmani saya adalah orang-orang menangis, menjerit, dan orang-orang yang meninggal setiap hari di lantai 8 karena itu lantainya kemo. Kanker tuh sakit, di kemo makin sakit. Di sebelah kamar saya orang batuk bisa 24 jam karena kanker paru-paru. Sampai saya tumpangin tangan di temboknya, saya bilang Tuhan sembuhkan dia, saya dengernya aja nyesek, apalagi dia. Setelah 2 hari saya udah gak denger lagi suaranya, suster bilang apa? Sudah berpulang. Meninggal. Kadang-kadang keluarganya menjerit. Kadang-kadang pasiennya menjerit. Banyak dari pasien-pasien buka jendela mau bunuh diri, mau loncat dari lantai 8. Karena mendingan mati aja. Banyak pasien
yang di kemo diborgol di tempat tidur. Itu yang saya lihat. Itu mata jasmani saya tuh lihat itu. Kalau saya nggak isi hidup saya dengan ucapan syukur, habis sudah saya. Bapak Ibu tahu, saya tinggal di kamar nomor 3. Suster, setiap hari itu akan lihat papan, di mana besok dia akan ditugaskan di kamar berapa. Bapak Ibu tahu, saya baru tahu terakhir-terakhir, mereka rebutan untuk masuk ke kamar nomor 3. Karena mereka bilang begini, Pak, dari semua kamar, kalau kami masuk ke kamar nomor 3, ini adalah kamar yang paling tenang. Itu bahasanya mereka tenang. Saya bilang gini, kenapa kamu tahu ada tenang? Karena di sini ada Yesus di dalamnya. Beberapa kali mereka buka pintu kamar, dokter mau visit dan lain sebagainya. Mereka harus tunggu. Kenapa? Karena kalau nggak kami lagi berdoa, kami lagi perjamuan kudus. Dan kalau saya lagi berdoa sama perjamuan kudus, siapa mau masuk pintu, saya diemin aja. Kita lagi doa, kita selesaikan doanya. Setiap hari, saya bilang sama istri saya, kita isi hidup kita dengan ucapan syukur. Saya nggak bisa lihat depannya. Saya bilang, Tuhan buka mata rohani saya. Yang terjadi apa? Tuhan bilang begini, kamu gak bisa lihat Bill apa yang saya sedang kerjakan untuk masa depanmu. Tapi saya akan buka hal-hal kecil di samping kanan kirimu sehingga engkau bisa lihat kebaikan dan kemuliaanku setiap hari. Oh tiba-tiba hal-hal yang saya tadinya gak lihat, saya lihat. Tiba-tiba saya bisa mengucap syukur sama hal-hal yang tadinya saya gak sadar. Tuhan, makasih ya Tuhan. Walaupun kondisi saya lemah, saya masih bisa pegang selang kemonya dan jalan ke toilet sendiri Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, walaupun saya lemahnya minta ampun. Makasih Tuhan saya masih bisa jalan. Tiba-tiba besoknya bilang ada aja hal-hal yang kecil. Tuhan terima kasih ya, saya masih nafsu makan Tuhan. Banyak orang kanker gak bisa makan Tuhan. Tuhan makasih ya Tuhan. Selagi aku pengen didoain, tiba-tiba Tuhan kirim orang yang saya nggak kenal. Ada 1/3 orang datang ke kamar saya, itu dari gereja-gereja lokal yang saya nggak tahu mereka siapa. Tuhan kirim dan mereka doain di situ. Ada yang bawa gitar malah. Dan saya nggak kenal ini dari mana. Tiba-tiba Tuhan bukain satu-satu hal seperti itu. Dan satu persatu tiba-tiba saya bilang gini, Tuhan ini hal kecil loh Tuhan, hal yang sepele Tuhan, kok jadi indah ya Tuhan, mata rohanimu sedang dibukain sama Tuhan. Tiba-tiba engkau melihat keindahan di dalam segala hal di samping kanan kirimu. Disitulah saya baru mengerti tentang ayah saya yang sudah pergi 14 tahun yang lalu. Dia adalah orang yang paling sering kasih mama bunga. Dan papa saya ini kalau ngasih mama bunga itu menurut kita anak-anak ya, agak-agak berlebihan gitu. Pah, ini kan bukan hari ulang tahun, ini kan bukan hari Valentine, emangnya harus ulang tahun kalau kasih bunga? Mama baru pergi sehari, staycation di hotel di dalam kota di Jakarta sama kakak-kakaknya, karena mereka tinggal deket-deketan waktu itu kan. Cuman pergi semalam di Jakarta, besoknya pulang ada bunga segede-gede bagong, tulisannya welcome home. Please deh Pah, itu juga baru perginya cuman di Jakarta doang perginya, emangnya kenapa katanya begitu. Di tanggal 7 Juli tahun 2010, itu tepatnya hari Rabu, dan hari Rabu malam itu biasanya mereka kelompok sel bareng-bareng di sebelah rumah, karena sebelah rumah itu rumah tante saya. Di jam 6:30 papa nganterin mama ke pagar dan kemudian dia bilang begini, mereka ngomong Belanda, Eke gak ikut ya, karena ada cucu di rumah, temenin dia dulu. Jadi mama saya ditungguin sampai jalan, sampai ke pagar sebelah. Sampai mama di pagar sebelah, mama bilang gini sama papa saya, Ye masuk duluan, papa bilang, ne, ye mar, ye duluan, ne, ye gitu ya di depan terus-terusan. Ayo duluan gitu. Mereka susah pisah karena rupanya itu pandangan terakhir, Bapak Ibu. Mama masuk, papa masuk rumah. 6:30 dia nonton TV sama cucunya sama adik saya. Di jam 7 malam tepat, Tuhan panggil dia pulang. Dan dia pergi sangat tenang. Dia hanya menundukkan kepala dan dia pergi selamanya. Dia kena serangan jantung. Adik saya nggak tahu, dipikir papa sedang tidur. Setelah 15 menit baru, Pak, gubrak udah nggak ada. Waktu orang-orang sedang melayat. Yang datang supir bajai, abang becak, abang bakso, sama orang yang jualan siomay, sama satu lagi tukang pos. Semua limanya ngomong gini, ini orang baik, kami diperkenalkan sama Bapak kepada Yesus katanya.
hidupnya berkelimpahan. Berkelimpahan yang dia terima bukan berkelimpahan di tangan, itu salah pengertiannya. Yesus nggak pernah menjanjikan harta, jabatan, status, ketenaran, uang. Kelimpahan yang dia janjikan di dalam sini. Damai sejahtera, sukacita, pertumbuhan rohani, tahan uji, semua di dalam sini. Pengharapan, hikmat di dalam sini. Saking melimpahnya ketemu orang itu seperti orang yang terima terbaik, mau memberikan yang terbaik akhirnya. Siapapun ketemu diceritain soal Yesus. Saya nggak pernah lupa di tahun 90-an, tukang siomay itu kalau jualan di kompleks rumah saya antara jam 4 sampai jam 8 malam. Siomay itu makanan sore kalau di Jakarta. Jadi nggak panjang waktunya. Di depan rumah diajakin ngobrol, tahun 90-an itu. Diajakin ngobrol, dia papa beli gitu ya, ngobrol, tiba-tiba 2 jam. Nggak jualan itunya, abangnya. Papa rasa bersalah toh, Mas, ini kalau tak beli semuanya berapa mas? Satu gerobak, saat itu ya. 250.000 om. Ya udah saya beli aja semuanya katanya gitu. Ditaruh di dapur. Lupa dimasukin kulkas, besoknya basi semua. Marah-marah mama saya ini, siomay dari mana banyak banget katanya gitu. Besoknya tukang siomay datang lagi ke rumah. Karena seneng gitu, gak usah jualan dibeli semuanya. Datang lagi ke rumah, kring ting ting, om ngobrol lagi om, enak aja jualan sana. Orang yang mata rohaninya dibukakan Tuhan akan melihat hal-hal yang indah dalam hidupnya. Bahkan di dalam kesesakannya pun dia akan bilang gini, terima kasih Tuhan engkau baik bagiku. Saya tersenyum di kamar, saya divonis mati 3 bulan. Setiap orang datang ke kamar saya mereka nangis karena mereka lihat saya udah kayak tengkorak. Saya nggak kayak gini, 60 kilo udah kayak tengkorak habis udah badan saya. Mereka datang di situ ya di kamar. Mereka ngobrol sama saya bisa 3 jam, 2 jam, teman-teman saya lah. Karena saya nggak deklarasi kasih tahu, saya nggak pernah kasih tahu. Cuman teman-teman dekat yang datang. Setelah 2 jam, 3 jam mereka pulang, mereka nangisnya beda. Mereka nangisnya nangis bangga. Mereka bilang gini, kok bisa sih dari tadi kamu ngomong 2-3 jam kamu optimis banget. Dan seolah-olah seperti kamu punya damai. Saya bilang gini, di dalam kelemahanku kuasa Tuhan jadi nyata dalam hidupku. Musim boleh berganti, daun tidak akan layu. Amin. Perhatikan, saya akan tutup dengan ini ya. Perhatikan apa yang terjadi waktu Yesus bangkit. Dan dia mau memulihkan penglihatan rohani manusia. Dia berjalan bersama 2 murid yang bukan ring 1 loh. Menuju perjalanan ke Emmaus. Waktu dia lagi jalan sama mereka, dia lagi kasih pelajaran kepada kita semuanya hari ini. Itu sebabnya mata mereka, karena mereka manusia sudah berjalan dengan mata jasmani, mereka nggak bisa mengenali Yesus saat itu. Coba lihat ya, Lukas pasalnya yang ke-24. Coba lihat ayat 13. Dikatakan begini. Lukas 24 ayat 13. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. 7 mil itu 11 kilo. Ya. Mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Karena udah pasti mereka udah dengar kabar ada kemungkinan besar mereka diceritakan sama Yohanes. Karena satu-satunya murid yang berdiri di depan kayu salib cuma Yohanes. Dikasih cerita yang brutal bahwa Yesus mereka mati secara brutal di kayu salib. Mereka sedih karena mereka berharap ini Mesias yang akan membebaskan hidup mereka. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran ayat 15. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, berjalan bersama-sama dengan mereka. Jalan loh Yesus sama mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Mata jasmani. Saya mau beritahu ini kepada kita semua hari ini. Dari kita lahir sampai nanti kita menutupkan mata di bumi ini, kita tidak akan pernah lihat Yesus secara fisik. Itu sebabnya, level yang paling bawah tidak lihat, tidak percaya. Itu level paling bawah. Nggak lihat, nggak percaya, ya lumrah lah. Contohnya di Alkitab tuh Raja Ahaz, dikepung sama kerajaan-kerajaan mau diserang kerajaan Yehuda. Nabi Yesaya datang kepada dia, bos, Tuhan mau menolong Anda bos. Dia bilang gini, nggak usah ngerepotin Tuhan, ini udah pasti ada Raja Asyur mau tolong saya, udah dia aja. Kenapa? Nggak lihat, nggak percaya. Kata Immanuel pertama kali itu yang diberikan sama Nabi Yesaya itu dikasih buat Raja Ahaz loh. Tuhan yang mau menolong Anda ini 600 tahun lagi akan hadir menjelma jadi manusia lewat seorang perawan. Namanya disebut Immanuel, artinya Allah beserta denganmu. Nggak digubris sama dia.
Nggak lihat, nggak percaya. Level di atasnya, udah lihat, nggak percaya. Udah lihat loh, nggak percaya. Siapa? Petugas kubur Yesus. Yesus bangkit di depan mata mereka loh. Dikasih tahu sama mahkamah agama. Mereka bilang apa? Hati-hati ya. Kabar kebenaran diganti jadi hoax. Pokoknya mulai hari ini kamu harus bilang bahwa tubuhnya dicuri sama murid-muridnya. Itu sebabnya sampai hari ini, kalau Bapak Ibu ke Israel nggak sampai 5% percaya Yesus. Level yang di atasnya lagi. Itu yang Yesus katakan kepada Thomas. Karena kamu udah lihat, makanya kamu percaya. Udah lihat, percaya. Jadi kita mulai dari bawah ya. Nggak lihat, nggak percaya. Udah lihat, nggak percaya juga. Level di atasnya, udah lihat, baru percaya. Ya itu lumrah juga, biasalah normal. Level yang paling tinggi, dia katakan begini kepada Thomas. Diberkatilah orang, atau berbahagialah, makarioslah orang bahasa aslinya. Diberkatilah kita semua yang tidak melihat, namun percaya. Siapa? Saudara dan saya. Itu kalimat luar biasa loh. Diberkati itu artinya dia akan kasih tunjuk kepada kita kalau kita percaya. Bahwa karyanya, mujizatnya nyata setiap hidup, setiap hari dalam hidup kita. Sehingga kita akan katakan apa? Tuhan itu ada Pak, Tuhan itu hadir Pak, Tuhan itu nyata dalam hidup saya Pak. Kenapa? Percaya. Salah satu doa saya di pagi hari, Tuhan bukakan mata rohani saya. Bukain telinga rohani saya Tuhan. Supaya saya lihat kebesaran Tuhan, bukan kebesaran masalah saya. Dan saya mau berjalan Tuhan di dalam kemenangan karena Yesus sudah katakan selesai di kayu salib. Jadi akhirnya apa? Tersenyum setiap hari. Walaupun ada masalah. Karena kita tahu bahwa hidup ini cuma sementara di muka bumi. Alkitab katakan 70 kalau kuat 80 tahun. Jangan stres gitu ngeliatin saya, itu ayat Alkitab. Masa ya Pak? Iya. Mazmur 90 ayat 10. Ayat 12-nya bilang apa? Ajari aku menghitung hari-hariku sedemikian rupa sehingga aku bertindak bijaksana. Karena memang segitu masa tugasnya manusia. Nanti akan ada generasi berikutnya. Nah, ketika mereka sedang berjalan, ayat 27, Lukas 24 ayat 27 mengatakan begini. Lalu ia menjelaskan kepada mereka, lalu Yesus menjelaskan kepada mereka, apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ini mereka lagi dengerin khotbah, lagi dengerin firman. Mereka nggak mudeng loh, tapi terjadi sesuatu sama diri mereka. Perhatikan ayat 28. Ayat 28 adalah kedaulatan Tuhan bertemu dengan kedaulatan manusia. Perhatikan ini. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Udah sampai toh di rumah mereka. Lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Jadi udah sampai nih di kampungnya ya. Yesus udah sampai nih. Alkitab mengatakan Lukas ini seorang dokter. Dia kalau tulis agak-agak detail memang. Dia bilang begini, Yesus tuh berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan. Jadi ada kemungkinan besar secara visual setelah udah sampai di rumahnya dia mungkin kasih kode mungkin ya. Dia bilang gini, itu rumahmu ya? Oh iya, aduh anget ya, aduh dingin ya di luarnya gitu. Kasih kode supaya diundang. Kenapa? Karena Yesus tidak akan pernah paksa kita. Kedaulatan Tuhan bertemu dengan kebebasan untuk memilih. Itu sebabnya pemberian Tuhan yang paling beresiko yang diberikan kepada kita semuanya adalah kebebasan untuk memilih. Mau pilih dia atau tidak, sesederhana itu. Nah, dia lagi kasih tahu sama kita, kalau kamu undang saya masuk, dalam semua aspek hidupmu, aku akan celikkan mata rohanimu. Mereka belum tahu loh itu Yesus. Puji Tuhan diundang masuk. Ayat 29, mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, matahari hampir terbenam. Lalu masuklah Yesus, tinggal bersama-sama dengan mereka. Siapa yang suka main basket di sini? Ada? 1, 2. Gak ada. Ibu suka main basket ya? Luar biasa ya. Masih main Bu? Udah enggak? Ada lagi? Enggak ada? Bola basket bukan keranjang bukan? Bola basket, tahu ya? Oh. Tahu Michael Jordan dong? Pernah dengar Michael Jordan ya? Tahu dong ya? Dia kayak saya, bukan saya kayak dia. Jadi gini, ceritanya gini. Saya dulu kuliah di sana, saya tinggal di Amerika 13 tahun. Jadi Pak Sandiaga Uno tuh teman lawan saya main basket. Jadi sekolah kita berdekatan, dia
kalau ada permioka, jadi pertandingan antara mahasiswa Indonesia di sana, di antar sekolah, itu dia tim basketnya di sekolah sana itu dia paling jago, di timnya saya, ya saya paling jago, jadi saya jagain dia selalu, dia jagain saya. Itu dulu kalau main, wah kita sampai masih ada fotonya saya masih simpen kalau main sama dia. Wah, pokoknya saya kalau main basket bisa 6 jam kalau latihan. Karena sukanya minta ampun, sampai ganti baju itu bisa 3-4 kali. Dulu ya, dulu. Sekarang udah gak kuat lututnya. Sekarang main sama anak saya yang 17 tahun, dia tim basket lebih tinggi dari saya. Main sama dia, saya mental. Terus saya bilang, kamu kok kuat banget sih dek gitu. Dia bilang apa tau gak? Iyalah Dedi kan udah tua katanya. Dulu gondrong rambutnya, sekarang udah gak ada. Nah, saya bilang gini sama teman saya, waktu itu tahun 90-an, 80-90 ya, 90-an saya bilang gini sama teman saya, yuk nonton Michael Jordan. Itu dari kota saya ke kotanya dia 9 jam, kita bawa mobil loh, 9 jam mau nonton dia. Sampai di sana kita udah beli tiket, ada rumah makannya dia, Michael Jordan restoran namanya. Saya bilang sama teman saya, yuk kita makan dulu di situ, cobain makan di situ, yuk gitu. Jadi kita masuk ya, ada masuk ke dalam itu ada pintu tulisannya VIP, sebelahnya pintu ada tangga ke atas, restoran itu di atas. Kayak gini nih, restorannya di atas gini. Masuknya pakai tangga gitu ke atas. Di bawah itu tadi itu ada ruangan VIP tulisannya. Saya bilang, ini ruangan harus di book berarti ya, di reserve kali ruangannya. Udah selesai makan, saya bilang gini, yuk kita ke stadionnya nonton, ntar lagi gamenya mulai loh. Kita lagi turun ke bawah, pintu VIP yang tadi kebuka. Waktu pintu VIP-nya kebuka, yang keluar Michael Jordan. Sendirian. Gak ada pengawalan. Saya kan, itu kan dulu idola saya. Sekarang idolanya Yesus. Dulu idola saya. Jadi saya giniin teman saya, dia Michael Jordan. Saya gak bisa ngomong, teman saya, dia Michael Jordan. Kita gak bisa ngomong. Tiba-tiba kayak ada Tuhan lewat depan kita gitu loh. Saya panggil langsung karena gak ada orang. Mike, dia noleh. Bill. Percaya aja. Kapan Purbalingga lagi Bill? Hai guys, kata dia gitu. Bapak Ibu tahu, saya, Michael Jordan, sama teman saya, jalan ke depan bertiga. Gak ada orang, gak ada pengawalan loh. Bertiga jalan, saya sampai terbengong-bengong ngeliatin dia. Terus dia tanya makan apa tadi. Saya kasih tahu, oh that's a good food, itu my favorite, kata gini. Bertiga jalan. Saya sedih banget waktu itu gak ada HP. Kan tahun 90-an. Kalau enggak kita udah selfie. Gak ada HP. Saya bawa kamera yang gini-gini loh, krek. Cuman Omer doang yang ketawa, yang lain masih muda-muda sini. Seumuran kita, jangan-jangan Om. Itu kamera jadul zaman dulu, krek, nanti dicetak dulu, nanti setelah itu baru keluar hasilnya, baru kita tahu. Ya jelek ya hasilnya. Kalau sekarang kan langsung ngerti ya, delete, langsung foto lagi kan. Jalan ke depan bertiga tok. Sampai di depan, rupanya tuh ada mobil Range Rover dari tadi, pas kita masuk juga di situ mobil. Rupanya itu mobilnya dia. Dia udah langsung minta kunci mobil karena vale kan. Diminta ditangkap kuncinya gitu ya. Saya dalam hati gini, ini orang kok cool banget sih gitu ya. Terus dia tanya, kalian tuh mau kemana? Lu mau nonton kamu mau ke game? Oke, good katanya. See you at the game katanya gitu. Udah, dia masuk mobil dia pergi. Saya sama teman saya begini-begini loncat. Michael Jordan. Tiba-tiba teman saya ngomong gini. Kenapa gak foto? Oh iya, kenapa gak foto? Saya marah-marah sama dia juga marah-marah sama saya. Kamu kan yang pegang kamera. Saya bilang juga, kenapa kamu gak ngingetin? Karena kita berdua terpana lihat idola kita. Jadi akhirnya saya ambil kamera saya cekrek gitu, hanya mobilnya yang saya foto. Jadi Bapak Ibu kalau mau tanya, mana Pak buktinya? Saya ada tuh, foto masih ada di rumah. Mobilnya tok. Michael Jordan juga gak kelihatan, kacanya hitam kok. Cuman saya gak berbohong, itu di dalamnya ada Michael Jordan. Sedih saya kalau cerita kayak gini. Seolah-olah kayak dilewatin sama dia gitu kan. Yang penting hari ini saya ngerti, jangan sampai kita dilewatin Yesus ya. Undang dia masuk supaya mata rohani kita terbuka. Ya. Dan ini yang terjadi. Waktu ia duduk makan dengan mereka ayat 30, ia mengambil roti, mengucap berkat,
lalu memecah-mecahkan dan memberikan kepada mereka. Tadi kita udah baca ya Kejadian 3, 2 orang loh, Adam dan Hawa, mata mereka terbuka dari rohani, dari rohani beralih ke jasmani. Hari ini waktu mereka mengundang Yesus masuk, dari jasmani dikembalikan ke dalam rohani. Dikatakan begini, waktu ia duduk dan memecah-mecahkan roti itu, ketika itu ayat 31, terbukalah mata mereka. Terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Mata rohaninya dibukain lagi sama Tuhan. Dan itu sebabnya mereka bilang begini di ayat yang terakhir, ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah tadi hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Pantesan, tadi pas dengar khotbah, hati berkobar-kobar. Bapak Ibu, kalau lagi baca firman, kalau lagi dengar khotbah, kalau mata rohani kita dibukain Tuhan, hati kita berkobar-kobar. Karena kita lihat Tuhan. Walaupun mata jasmani kita nggak bisa lihat, kita lihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Dan itu sebabnya ketika 12 pengintai pulang, yang 10 bilang apa? Mereka bangsa dan raksasa yang sangat besar. Yang 2 bilang begini, betul mereka besar, tapi Tuhan kita lebih besar. Itu mata rohani. Elisa bilang sama Tuhan, bukain mata hambaku, supaya dia lihat bala tentara sorga yang jauh lebih banyak daripada tentara Aram. Itu hari ini, saya mau undang kita semuanya. Untuk undang dia masuk ke dalam semua aspek hidupmu dan taburi hidupmu dengan ucapan syukur. Mata rohanimu akan dibukakan sama Tuhan. Walaupun ada masalah, engkau akan katakan terima kasih Tuhan, engkau sedang kerja, kemenangan sudah di tanganku. Bapak Ibu, 50 tentara sekutu, ditawan sama tentara Nazi, zaman Perang Dunia Kedua. Dimasukin dalam satu sel. Maaf, mereka udah tinggal tunggu mati karena mereka buang air dan makan di tempat yang sama. Udah gak sanitasi tempatnya, selnya. 50 tentara sekutu. Satu hari tentara Nazinya kebingungan. Karena mereka tiba-tiba melihat 50 orang tentara ini saling berpelukan dan saling tersenyum. Rupanya usut punya usut, salah satu dari mereka menyelundupkan radio transistor yang kecil. Dan mereka baru dengar kabar bahwa Perang Dunia Kedua sudah selesai. Jadi mereka senang banget. Terus tahu nggak salah satu beritanya dikatakan apa? Semua tahanan perang harus diperlakukan dengan baik. Pertolongan sedang on the way dan mereka semua akan dibebaskan. Pertanyaan saya waktu mereka tersenyum dan mereka saling berpelukan, apakah mereka udah bebas? Belum, kan masih di dalam selnya. Tetapi mereka tahu bahwa pertolongan sedang dalam perjalanan. Hari ini tersenyumlah, karena kesembuhan, pemulihan, mujizat sedang on the way. Amin. Percayalah kepada Tuhan kita yang jauh lebih besar dari segala-galanya. Dan kita adalah orang-orang yang sangat diberkati. Karena kita, walaupun kita nggak lihat, namun kita percaya. Saya akan tutup dengan kisah nyata ini. Seorang bisnismen, dia mau pergi ke sebuah kota di mana dia harus kerja. Dan dia charter pesawat kecil baling-baling. Dia duduk di sebelahnya pilot. Temannya di belakangnya dia. Pesawatnya terbang. Di Amerika ini, pesawatnya terbang. Pesawat kecil, baling-baling cuma satu di depan. Waktu terbang, mereka melewati badai tiba-tiba. Tiba-tiba tahu nggak pilotnya bilang apa? Pak, tolong doakan saya loh Pak. Pilotnya ngomong gitu. Loh kenapa? Saya ini kalau lagi ada badai-badai begini Pak, saya punya kecenderungan pengen pingsan. Loh gimana sih kamu? Kalau kamu pilot tuh gimana sih? Tahu gitu kan gak usah terbang. Iya tadi maaf Pak, waktu saya lihat di radar waktu kita sebelum terbang itu, cuaca baik-baik saja, ini berubahnya drastis Pak. Tolong doakan saya loh Pak, saya punya kecenderungan nih, tangan saya udah keringetan nih Pak gitu. Saya nervous Pak orangnya gitu. Gak lama setelah dia ngomong gitu, dia pingsan beneran loh. Pilotnya pingsan. Gimana coba kalau Bapak Ibu jadi penumpangnya? Kan panik dong, langsung ambil radio, teriak-teriak, Mayday, Mayday, tolong, tolong. Di saat itu ada pesawat Boeing 747, pesawat besar sekali, mengangkut kargo, lagi lewat di situ. Pilotnya menangkap suara dari kokpit pesawat kecil ini. Ada apa Pak? Loh Pak, ini Pak, pilot saya pingsan Pak, katanya. Saya nggak ngerti terbangin pesawat. Tenang Pak, saya akan sambungkan Bapak ke menara terdekat, airport terdekat Pak.
Tiba-tiba beberapa menit setelah itu, karena pesawatnya masih gliding di atas, dia dapat suara, ada suara masuk dari airport terdekat, dari tower menara terdekat. Menara itu bilang begini, Pak, saya sudah mendapatkan informasi pesawat Bapak. Saya bisa lihat Bapak di radar saya, Bapak nggak bisa lihat saya toh. Di depan saya Pak, saya udah ada buku manual. Dan dari buku manual ini saya udah lihat pesawat Bapak itu pesawat kecil dan sangat mudah diterbangkan sebenarnya. Pak, gini Pak, karena Bapak nggak ngerti, ya, Bapak jangan lihat badai Pak, Bapak lihat instrumennya, dengerin suara saya akan pandu Bapak untuk pencet tombol yang mana-mana aja Pak. Kita berdoa sama-sama, kita kerja sama Pak, Bapak akan mendarat dengan selamat Pak pokoknya. Pesan saya cuma satu loh Pak, jangan lihat ke badainya Pak, lihat instrumen dan dengerin suara saya. Gak lama setelah itu pesawat itu mendarat dengan selamat. Walaupun mendaratnya tetap begini, bergoncang-goncang. Karena dia bukan pilot. Setelah selesai mendarat, dia karena itu bukan kota tujuan, dia nginep di hotel. Si pengusaha ini. Malam hari, sebelum dia tidur, ada ketukan di kamarnya. Waktu dia buka pintunya, ada seorang pria berdiri di depan. Dan pria itu adalah pria yang tadi memandu dia dari tower atau menara terdekat. Dia katakan, saya adalah orang yang tadi Pak, yang ngomong sama Bapak lewat radio itu. Dipeluk sama pengusaha ini. You save my life, kamu menyelamatkan hidup saya. Tahu nggak itu orang tower itu, menara itu bilang apa? Pak, Bapak hebat Pak. Bapak terus dengerin suara saya. Bapak pulang dengan selamat. Saya pernah mengalami kejadian seperti begini Pak. Pilotnya terus lihat badai, pesawatnya jatuh Pak. Bapak Ibu, satu hari kita akan berjumpa dengan suara yang kita dengar setiap hari. Namanya Yesus. Di hari itu dia akan katakan, luar biasa kamu. Sepanjang hidupmu, kamu dengar suaraku. Dan akhirnya kamu pulang dengan selamat. Yesus bisa lihat kita. Kita nggak bisa lihat dia. Sama seperti menara itu. Dan ingat, Alkitab adalah buku manualnya. Sampai kapanpun, itu petunjuknya, itu panduannya. Kita hidupi, kita merdeka. Kita dengarkan suaranya, kita pulang dengan selamat. Walaupun kita nggak lihat, hari ini kita adalah orang-orang yang sangat diberkati. Karena mujizat dan pertolongan Tuhan sedang dalam perjalanan. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Mengucap syukur Tuhan buat kasih karunia Tuhan. Mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Mengucap syukur buat keindahan Tuhan. Dan kami percaya hari ini Tuhan, kalau mungkin kami sedang ada dalam masalah, kami justru hari ini mengaktifkan iman kami. Dengan doa kami dan ucapan syukur kami tahu hari ini Tuhan, kemenangan sudah di tangan kami. Walaupun mungkin kami belum lihat, tapi kami tahu bahwa seperti Paulus katakan, justru kami bermegah di depan masalah karena kami tahu Tuhan di pihak kami. Kami serahkan hidup, masa depan kami dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami hari lepas hari, pengalaman kami dengan Tuhan akan menimbulkan banyak kesaksian dalam hidup kami. Meteraikan firman ini Tuhan, seperti kami juga sudah dimeteraikan sama Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati.